Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, aku mau share keseharian aku lagi nih. Diawali di pagi hari, Mas Adit lagi diurut karena Mas Adit tuh anaknya aktif banget. Jadi sebulan sekali minimal lah ya harus diurut. Berhubung Mas Aditnya lagi diurut, jadi ya udah aku nyambi buat beres-beres di dapur. Seperti biasa kalau pagi-pagi pasti udah sibuk buat masak nasi ya teman-teman. Nah, kebetulan nih pas banget aku mau unboxing paket. Jadi paket yang udah aku tunggu-tunggu dari lama. Ini tuh salah satu wishlist aku yang udah dari lama. Salah satu ikhtiar aku buat menjaga pola hidup yang sehat ya teman-teman. Ini dia Smart Rice Cooker Low Carbo dari Miku. Jadi Miku ini produknya banyak banget ya, lengkap mulai dari rice cooker, blender, pisau, dan sutil tuh ada. Nah ini yang kita unboxing, yang pertama nih ada kartu garansi dan manual booknya ya teman-teman. Kemudian dapat juga nih centong nasi. Centong nasinya bentuknya unik banget ya. Nah ini dia nih si bintang utamanya rice cookernya nih teman-teman. Rice cooker yang aku pilih di sini warna putih dengan list gold, jadi terkesan mewah dan elegan gitu loh teman-teman. Jadi nuansa rumah aku kan memang dominan warna putih ya, jadi cocok banget. Dan memang aku udah cari-cari dari lama rice cooker warna putih gitu ya teman-teman. Dan kalau kalian buka di dalamnya itu ada panci nasi lapisan keramik ini ya teman-teman. Ini tuh warna putih juga pancinya dan ada takaran untuk airnya di saat kita nanti menggunakan untuk memasak. Kapasitas nasi rice cooker ini itu 1,5 liter ya teman-teman. Dan selanjutnya ini tuh di dalamnya ada satu keranjang kukusan yang kita gunakan untuk memasak nasi yang low karbo. Di sini kalau kalian mau pakai ini tuh juga udah ada takaran airnya ya teman-teman. Pokoknya nanti aku tunjukin cara penggunaannya tuh kayak gimana. Dan kita juga dapat gelas pengukurnya seperti ini dan juga kabel listriknya ya. Terus ini tuh rice cooker Miku nggak cuma dipakai untuk memasak nasi ya teman-teman, tapi bisa digunakan untuk berbagai jenis masakan. Bisa kita jadikan sebagai slow cooker atau memasak lambat, bisa juga digunakan untuk memasak cepat, bikin bubur, bikin sup, bikin nasi low karbo yang penting banget nih yang aku butuhin. Terus kalian juga bisa bikin kue, pokoknya banyak deh, multifungsi banget. Jadi rice cooker Miku ini juga cocok banget buat anak kos-kosan ya, yang nggak punya kompor, yang nggak mau ribet. Kalian cocok banget nih punya rice cooker si Miku ini. Nah ini aku lanjutin lagi nyuci berasnya ya teman-teman. Jangan lupa air cucian berasnya bisa kalian tampung untuk nanti siram tanaman. Nah sebelum masak ini aku mau pasang dulu si kabel adaptornya. Gampang banget, tinggal kalian tekan aja yang kuat, udah deh. Abis itu udah siap digunakan. Cara buka rice cookernya kalian tinggal tekan tombolnya aja ya teman-teman, jadi gampang banget kan. Nah kali ini aku mau masak nasi low karbo. Kalian tinggal masukin panci nasi lapisan keramiknya, terus keranjang kukusannya dan berasnya dimasukin ke keranjang kukusan. Untuk takaran airnya ikutin sesuai takaran yang ada di keranjang kukusan ya teman-teman. Setelah itu kalian tinggal pencet menu, terus kalian pilih nih untuk menu yang low karbo di sini ya teman-teman. Habis itu udah deh kalian tinggal start. Ini tuh durasi masaknya sekitar 45 menit teman-teman. Jadi sekarang nggak pakai repot lagi deh kalau kalian mau masak nasi yang low karbo karena udah ada Smart Rice Cooker low karbo dari Miku. Nah ini untuk lubang keluar uap panasnya teman-teman, hati-hati jangan kalian sentuh. Dan alhamdulillah nasinya udah mateng. Jangan lupa setelah nasinya udah mateng langsung kalian aduk ya teman-teman, supaya nanti nasinya tuh pulen gitu loh. Nah ini saringannya aku angkat. Ini dia nih airnya teman-teman, air si tajinnya, air yang tinggi kadar gulanya. Air tersebut yang bikin nasi kita itu jadi kadar gulanya tinggi. Pokoknya Smart Rice Cooker low karbo dari Miku ini multifungsi banget, kalian wajib punya di rumah. Nanti kalau kalian mau samaan, linknya aku taruh di description box ya. Next, udah selesai masak nasinya, udah mandi, Mas Adit juga udah mandi, udah beres semuanya. Sekarang waktunya aku buat bersihin kamar mandi. Jadi sebenarnya tuh kamar mandi aku karena kita cuma pakai bertiga aja ya teman-teman, jarang terima tamu. Jadi kamar mandi aku itu sebenarnya jarang kotor sih. Jadi kalau aku bersihin seminggu sekali itu tuh ya kotorannya cuma sedikit banget. Nah jadi tuh aku ngebersihinnya kadang tuh 2 minggu sekali. Aku ngebersihin kamar mandi biasanya pakai cairan seperti itu ya teman-teman. Nah ini tuh selain murah, awet juga. Kalau kalian mau bersihin apa-apa pun bisa. Nah aku biasanya kalau ngebersihin si kaca ini disikat-sikat pakai cairan pembersih tadi ya teman-teman. Nah
Kenapa? Karena kalau cuma dipakein penyemprot kaca gitu teman-teman, kayak keraknya masih ada dan gak hilang gitu loh. Jadi aku lebih suka disikat-sikat, dibersihin kayak gini. Emang agak PR sih, karena kan lebih ribet ya, harus nyikat-nyikat pakai sikat kawat gitu. Cuman lebih bersih sih menurut aku gitu ya teman-teman. Nah, aku juga mau sedikit cerita. Suka ada yang nanya, ini kamar mandinya renovasi lagi apa enggak gitu, masa kamar mandi kontrakan bagus banget? Enggak ya teman-teman. Jadi aku pertama kali nempatin di sini tuh, aku nggak renovasi apapun untuk kamar mandi ini ya teman-teman. Jadi untuk kloset duduknya, keramik dari kamar mandinya ini memang pure dari bawaan kontrakannya, bahkan showernya pun bawaan dari kontrakannya ya teman-teman. Dan bener-bener kenapa bisa terlihat seperti ini, karena pemilihan juga ya barang-barang yang ada di kamar mandi ini. Kayak contohnya kaca di kamar mandi ini tuh aku beli sendiri, aku pasang ya teman-teman di sini. Kenapa? Karena aku ngerasa perlu, karena aku ngerasa butuh gitu. Terus juga ada ambalan kaca di pojok sebelah kanan, itu juga aku beli sendiri, aku pasang sendiri. Tapi kalau kayak shower, WC duduk, pokoknya semuanya itu bawaan dari si kontrakannya sendiri ya teman-teman. Mungkin rumah terlihat kayak renovasi yang dimaksud teman-teman karena pemilihan barangnya aja sih kalau menurut aku. Karena barang-barang yang aku pilih itu kayak multifungsi gitu loh, serba compact. Karena kan rumahnya kecil, minimalis, jadi aku memaksimalkan space yang ada itu supaya kelihatan lebih enak gitu look rumahnya. Kayak pokoknya gitulah ya kurang lebih teman-teman. Lanjut, ini aku lagi bersihin bagian pintu. Bagian pintu juga sering bergerak ya teman-teman. BTW ini yang salvok sama pintunya ini tuh pintunya aluminium ya, bukan plastik gitu. Jadi ini cantik banget sih pintunya menurut aku. Buat pintu kamar mandi oke banget sih. Udah ini aku sikat-sikat aja karena suka berjamur gitu, karena kan sering kecipratan air ya teman-teman, apalagi aku yang punya bocil nih. Jadi tuh si Mas Adit kalau mandi suka semprot-semprot bagian pintu ini tuh, udah kayak apaan tahu deh, pokoknya becek kalau setiap dia mandi. Jadi wajib banget disikat-sikat si pintunya, sampai bagian luarnya pun berjamur, karena kan biasanya bagian dalam aja ya kalau bagian pintu kamar mandi tuh berjamur, tapi itu ini enggak ya. Nah BTW ini tuh kali pertama aku bikin video di clean yang area kamar mandi ya teman-teman. Kenapa nih aku nggak pernah bikin video ini? Karena kamar mandinya kan kecil ya, sempit. Jadi kalau buat take video itu agak susah teman-teman. Terus ini juga aku udah pakai lensa wide, tapi tetap aja jangkauannya nggak terlalu luas ya, karena memang jarak aku naruh tripodnya itu nggak bisa jauh-jauh. Ini udah mentok banget soalnya. Terus ini di kamar mandi, karena memang kamar mandinya sempit, aku pakai rak dorong, rak kayak troli gitu ya teman-teman, rak plastik aja supaya nggak gampang rusak. Nah itu buat nyimpan beberapa stok-stok persabunan aku gitu. Jadi bener-bener ini tuh aku jarang nge-shoot kamar mandi karena memang nggak ada yang spesial di kamar mandi ini, dan barang-barangnya juga sempit. Jadi aku barang-barangnya biasa-biasa aja sih teman-teman. Nah ini aku sikat-sikat dulu pakai cairan pembersih lantai ya teman-teman, karena anaknya nggak mau capek jadi harus pakai tongkat sikat supaya nggak nungging-nungging. Tuh kayak gini ya teman-teman, space-nya bener-bener sempit banget kamar mandinya, makanya aku jarang banget tag video. Cuman karena ini lagi mood, jadi ya udah deh. Terus jangan lupa bagian klosetnya juga disikat-sikat ya teman-teman. Dan kalau kalian udah beres nyikat-nyikat ini, jangan lupa kalian tinggal beri wewangian buat di kamar mandi, karena kalau kamar mandi yang wangi itu, yang bersih itu kayak cerminan setiap rumah gak sih, bersih. Kayak kuncinya tuh di kamar mandi. Kalau orangnya bersih, pasti kamar mandinya bersih. Soalnya aku pernah dapet kata-kata kayak gitu sih kurang lebih. Terus ini juga jengkok atau apa ya, pokoknya ini aku beli di IKEA buat di depan WC. Jadi Mas Adit kan gak nyampe ya kalau buat naik ke WC, dia harus ada pijakan atau injakan lagi teman-teman. Nah ini tuh taruhnya di situ, karena warnanya putih jadi harus dibersihin juga teman-teman. Tadi aku bersihin si jengkoknya itu kan pakai sikat ya. Kalau gayung ini aku pakai sikat kawat yang aku pakai tadi buat ngebersihin
sih kaca ya teman-teman, jadi nggak campur-campur kok, aman ya. Karena masih kurang bersih pakai sikat kawat, jadi aku masih gosok-gosok pakai sikat gigi bekasnya Mas Adit. Nah, emang kalau barang-barang serba putih menurut aku memang lebih ekstra ya perawatannya teman-teman. Cuman gimana dong, demi rumah yang cantik ya. Ini aku pakai pewangi dari Mr. Muscle untuk pengharum toilet ya teman-teman. Berhubung hilang nih pencetannya, aku manual aja tekan pakai tangan, ternyata bisa. Aku nggak tahu, lupa naruh di mana itu si pendorongnya. Tapi ya sudahlah ya. Buat teman-teman yang mau samaan bisa banget tuh dicoba tuh ya Mr. Muscle Toilet itu, pokoknya gel cleanernya wangi banget. Terus nggak lupa juga isi si kampernya. Kampernya aku pakai kamper Dahlia aja yang murah meriah ya teman-teman. Biar kamar mandinya lebih wangi lagi, lebih ada aroma seger-segernya gitu loh. Nggak tahu kenapa, pokoknya kamar mandi yang wangi itu bikin mood enak aja gitu loh. Sebenarnya nih ngebersihin kamar mandi juga harusnya nih job desknya Pak Su, cuman karena suami aku lagi sibuk sama kerjaannya, jadi kita bagi tugasnya, diudahin dulu aja. Jadi karena aku sebagai ibu rumah tangga, jadi aku full deh nih ngerjain ini semua. Alhamdulillah nggak terasa bersihin kamar mandinya udah selesai. Ini dia teman-teman hasil akhirnya. Nggak hasil akhirnya sih, penampakan kamar mandi aku ya kayak gini. Udah aku bersihin kurang lebih seperti ini ya kamar mandi aku. Situasi dan kondisi terkininya tuh kayak gini, padat merayap, barang-barangnya banyak. Tapi ya udahlah, udah aku minimalisin banget barang-barangnya, tapi memang masih kelihatan penuh ya kayaknya kamar mandinya gitu. Lanjut, setelah kamar mandi udah beres, sekarang waktunya aku beresin kamar. Nah, ini kamarnya berantakan banget ya, biasa lah ya kalau tidur tuh udah pada kayak kapal pecah. Jadi ya udah, mari kita bersihin aja sat. Tapi ini aku nggak ganti spray sih, karena jadwalnya belum ganti spray. Nah teman-teman, gimana nih kesibukannya pas lagi nonton video aku? Apalagi nyantai, lagi rebahan, atau nonton video aku sembari lagi beberes nih teman-teman? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Terus ini aku lipat aja kasurnya ya, seperti biasa nih lagi mood buat dilipat. Jadi biar kelihatan lebih luas aja sih, biar enak gitu kalau nanti buat sholat ya. Tapi kalau lagi mager ya biasanya aku juga nggak lipat kasurnya sih. Jadi semua tergantung mood aja sih aku kalau beberes tuh. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Makasih udah nonton video aku sampai akhir. Semoga kalian enjoy nontonnya, ambil baiknya, buang buruknya. Dan aku minta maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa follow Instagram aku. Sekian dari aku. Assalamualaikum. Bye.